are listening to Gentakan Suaramu. Halo Sobat Genta, balik lagi di podcast Gentakan Suaramu bareng aku Sabita Zevanya. Kali ini seperti biasa aku nggak sendirian, sudah bersama dengan tamu spesial kita hari ini, Miss V. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya lebih jauh, nggak afdol dong kalau kita nggak kenalan dulu nih sama Miss VV. Untuk Miss VV, silakan untuk menyapa Sobat Genta di rumah. Halo Sobat Genta, ini Miss P panggilannya ya. Nama saya aslinya Felicia Gunawan dan saya adalah dosen dari Ilmu Komunikasi Program Strategic Communication. Oke, terima kasih ya Miss sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Oke, tadi kan kita udah perkenalan sama Miss P. Sangat menarik ya teman-teman, ternyata dosen saya di IKOM gitu. Ini sama nih ya. Iya. Jadi teman-teman, ternyata setelah aku pikir-pikir, diem adalah emas itu turns out nggak selalu emas. Nah, kenapa tuh? Jadi topik kali ini kita bakal bahas soal silent treatment dan aku yakin topik ini tuh udah nggak asing lagi buat Sobat Genta semua. Tapi mungkin ada nih yang bertanya-tanya sebenarnya silent treatment ini apa sih? Mungkin bakal aku jelasin secara singkat ya. Gitu. Nah, silent treatment ini merupakan sebuah perilaku dalam hubungan yang hubungannya itu cukup dekat gitu, intim. Nah, yang bisa jadi di pasangan, gitu. Terus juga keluarga, teman, rekan kerja, atasan, atau bahkan tim satu organisasi dan kepanitiaan, dimana tuh bakal munculin rasa nggak nyaman, tuh. Terus rasa nggak enak, terus rasa kita moodnya tuh jadi rusak, terus kita dibuat menerka-nerka sebenarnya aku salah apa sih, kenapa ya dia diemin aku gitu kan, gitu. Nah, dimana nanti salah satu individu bakal menghindari segala interaksi dengan lingkungannya, seperti misalnya yang paling sering tuh berhenti melakukan segala macam bentuk komunikasi, terus juga nggak mau saling tegur sapa, karena ya itu tadi silent treatment itu akhirnya buat dia tuh berpikir gitu sebenarnya dia salah apa, tapi yang diemin dia juga nggak mau untuk komunikasi. Nah, banyak banget faktor yang bisa memicu terjadinya perilaku ini, seperti menghindari konflik, memutarbalikkan situasi, ataupun mendinginkan konflik yang ada. Perilaku ini tuh bisa berdampak positif, tapi ternyata lebih banyak dampak negatifnya. Ini kenapa? Karena bisa menimbulkan jarak antara hubungan dengan teman, pasangan, bahkan keluarga kita sendiri. Terlihat remeh memang, tapi sebenarnya hal ini tuh berdampak besar bagi psikologis seseorang ya. Nah, karena kita kan yang tadi aku mention ya, soalnya bakal mengganggu ketenangan hati. Kita bertanya-tanya sebenarnya kita salah apa. Gitu. Jadi siapa nih yang pernah merasa lagi berantem sama orang tuanya atau teman dekatnya atau pasangannya, terus di saat emosi seperti itu kalian memilih untuk mendiamkan mereka supaya mereka tuh tahu rasa, ya udah rasain aja, emangnya enak aku diemin gitu. Terus aku nggak usah dong ngomong aku ini kenapa, coba deh kalian yang lebih peka dan lain sebagainya. Atau ada di antara kalian yang lagi berada di posisi ini, kalau iya pas banget karena kita hari ini bakal ngulik lebih jauh seputar silent treatment ini bersama dengan Miss P. Gitu. Kalau gitu stay tune terus sampai akhir ya Sobat Genta. Mungkin sekarang kita masuk aja ke sesi tanya jawabnya. Kalau menurut Miss P sendiri, sebenarnya kenapa sih sampai kebanyakan dari kita itu memilih untuk melakukan silent treatment ke orang lain gitu? Hal apa yang mendorong kita ini untuk melakukan silent treatment? Ini ya guys. Oke, teman-teman, ada perbedaan antara ghosting dengan silent treatment ya. Kalau ghosting itu biasanya kita nggak butuh ingin tahu respon orang yang kita ghosting itu seperti apa. Tapi kalau silent treatment itu kita tidak mempunyai komunikasi, tapi kita tuh mengharapkan ada respon dari orang yang kita berikan silent treatment itu tadi. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya mendorong seseorang melakukan silent treatment. Yang pertama adalah insecurity dari orang tersebut gitu ya. Jadi insecure nih, kalau aku punya masalah, terus kemudian
aku lagi konflik misalkan dengan pacar, dengan orang tua, ada insecurity, merasa tidak mampu menangani konflik tersebut, maka dia menggunakan silent treatment. Itu satu. Yang kedua adalah ketidakmampuan mengkomunikasikan. Gitu. Jadi misalkan nih punya masalah ya sama pacar, mau ngomong takut, gitu kan? Mau start dari mana ya, gitu ya kan selalu gitu, start dari mana ya? Dari yang waktu kemarin lusa, tapi sebelumnya juga pernah buat kesalahan gitu kan. Nah, jadi ada ketakutan atau bahkan ketidakmampuan dalam kita mengkomunikasikan sesuatu, maka silent treatment itu adalah salah satu cara dan dorongan yang paling baik menurut teman-teman gitu ya. Saya juga pernah melakukan silent treatment dulu ya. Nah, itu berasa kayak ya udah tahu lah, masa sih nggak peka gitu kan. Jadi berharap setiap orang jadi fortune teller gitu kan, harus tahu bahwa apa masalah kamu gitu ya. Nah, yang ketiga sebenarnya kenapa melakukan silent treatment, karena ketakutan terhadap sebuah konflik itu sangat tinggi. Jadi menghindari. Betul, jadi dia berusaha untuk menghindari konflik dengan cara silent treatment dan berharap by time selesai. Tapi nggak ngomong ya, Tapi nggak ngomong, dengan cara nggak ngomong gitu, dengan baikan it's okay gitu. Dan beberapa, terutama perempuan ya, perempuan itu secara otak itu panggung sandiwaranya gede gitu ya, besar banget. Jadi mereka akan selalu punya skenario yang seakan-akan itu membangkitkan ini kayaknya bakal begini nih, bakal seperti ini. Jadi mengkonek-konekkan gitu, cocokologi gitu lah ya. Mencocok-cocokkan supaya terjadi sebuah alur cerita, dan kalau dia positif menenangkan dirinya sendiri, kalau negatif justru malah mental breakdown gitu kan. Benar, mental breakdown ya. Oke, terus dari ketiga hal tersebut kan berarti memunculkan dampak negatif ya dari kita melakukan silent treatment. Itu kan tadi faktor-faktor pendorong kenapa sampai mereka melakukan silent treatment. Dan untuk dampak negatifnya sendiri bagi yang terkena silent treatment ini menurut Miss Fe apa aja? Ya, kalau dampak negatif basically tiga ya. Satu, orang yang melakukan, kedua yang terkena, ketiga hubungan atau relations di antara mereka berdua atau beberapa orang ini tadi. Kalau terhadap orang yang melakukan sendiri, jadi dia sadar bahwa ini merupakan silent treatment, itu secara psikologis itu akan, ya kalau kita pakai bahasa kekinian itu dendam gitu ya, dendam, dan itu tertumpuk, dan itu sering sekali akan muncul di unconscious mind atau alam bawah sadar kita, sering mimpi buruk, terus merasa dikejar-kejar. Nah, ada hal-hal yang tanpa sadar itu muncul, dan itu tanpa sadar pula akan berdampak pada caranya kita berkomunikasi dengan orang lain. Nggak sadar bahwa kalau lagi silent treatment terhadap seseorang, dia tanpa sadar akan melakukan silent treatment pada orang yang lain, yang sebenarnya tidak punya koneksi terhadap apa yang sudah terjadi dengan si A tadi. Dampak yang kedua justru juga pada orang-orang yang terkena silent treatmentnya dia gitu ya, jadi tanda kutip korban silent treatmentnya. Ya, itu bisa disebut sebagai pembunuhan karakter kali ya, gitu ya. Jadi benar-benar seakan-akan kayak mempertanyakan diri sendiri, lama-lama jadi gaslighting gitu ya. Jadi seakan-akan kayak aku kurang nih, aku kayaknya ada yang salah nih gitu ya. Itu lama tambah kelamaan akan membuat orang lain mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri. Dan yang ketiga basically pada relationship, jadi relationship bisa jadi kalau lama-kelamaan terjadi akan jadi toxic relations juga gitu. Bukan saling membangun tapi justru saling menjatuhkan. Jadi renggang ya, hubungan yang tadi awalnya baik jadi rusak karena kita melakukan silent treatment tersebut. Baik. Terus kira-kira menurut Miss Fe, siapa nih yang lebih sering melakukan silent treatment? Cewek atau cowok? Cenderung yang mana? Atau mungkin dua-duanya sama sering melakukan? Mungkin boleh Miss Fe. Iya, silent treatment sebenarnya bukan pada kalau stereotip lebih banyak perempuannya. Tapi kalau beberapa kali saya mengkonsultasi teman-teman, ternyata cowok juga melakukan silent treatment terhadap teman-teman cowok dan ceweknya yang lain gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga itu ternyata terjadi juga terhadap cowok. Karena ya tadi, salah satu alasan utamanya mereka adalah tidak mau konflik.
Nah, tapi akhirnya membangun sebuah prasangka yang besar terhadap orang yang lain. Tapi perempuan itu kalau secara emosional silent treatment itu muncul karena emosi gitu ya. Nanti kalau emosinya sudah mulai stabil, dia sudah ngobrol dengan perempuan teman-teman yang lain, dia lebih enak, silent treatmentnya berkurang. Tapi kalau cowok silent treatmentnya panjang gitu ya, jadi bisa berhari, berminggu atau bahkan nggak usah diomongin lagi deh, berhenti. Gitu. Tapi bagi perempuan ketika laki-laki ngomong kayak gitu, lo enggak, belum selesai. Betul. Jadi sayang banget ya kalau misalnya kita harus berlarut-larut melakukan silent treatment, terus kasihan juga orang yang kita kasih silent treatment itu. Betul. Karena mereka kepikiran. Betul. Terus dari Miska sendiri ada nggak cara untuk mengatasi atau kita menghadapi orang yang kasih kita nih silent treatment? Respons yang benar tuh seperti apa? Cara paling bijak untuk kita menyikapi mereka yang memberikan kita silent treatment menurut Miska bagaimana? Iya, kalau berdasarkan berbagai macam pengalaman ya teman-teman ya, kalau kita mendapatkan orang yang melakukan silent treatment pada kita, tadi 3 hal yang pertama itu yang harus kita ingat bahwa sebenarnya kita itu harus punya empati dan simpati terhadap orang yang melakukan silent treatment ke kita, karena adanya insecurity, ketidakmampuan dalam berkomunikasi, sekaligus tidak ingin ada konflik yang mengakibatkan mereka melakukan silent treatment. Saat kita punya empati dan simpati seperti itu, saya yakin mindset kita dan perilaku kita itu akan cenderung berubah pada orang yang melakukan silent treatment ke kita. Jadi kita lebih bisa nerima, dan bahkan kita itu harus mengkomunikasikan bahwa kita tahu mereka melakukan silent treatment ke kita. Sering dari kita itu kalau ada teman yang melakukan silent treatment, kita ya sok kenggung gitu ya. Ya sudahlah, terserah kamu gitu ya. Padahal harapan semua orang yang melakukan silent treatment adalah orang yang tertuju itu sadar bahwa silent treatment ini untuk kamu. Iya benar. Nah, jadi kita harus ngomong bahwa kenapa sih kamu kok diem aja ke aku? Nah, itu merupakan salah satu step pertama yang akan bisa membuat orang yang melakukan silent treatment ke kita itu lebih turun, emosinya lebih turun gitu ya, nggak lebih naik atau lebih marah. Kenapa? Karena kamu tahu aku melakukan silent treatment gitu. Jadi satu gate terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat-kalimat yang kita munculin jangan sarkas gitu. Karena orang lain melakukan silent treatment, kita balik lagi, mereka punya insecurity yang cukup tinggi dan takut konflik. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang sarkas, kalimat-kalimat yang mendesak dengan nada-nada yang tinggi, itu mengakibatkan insecurity-nya lebih kuat lagi gitu. Benar kan? Berarti memang begini, benar begini. Jadi pembangun temboknya akan jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat dan intonasi yang lebih rendah gitu, lebih low gitu ya. Dan kalau boleh saran nih, orang yang melakukan silent treatment itu diberi ruang. Karena lama-kelamaan by times itu akan mulai meredah secara emosi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena orang yang melakukan silent treatment itu tidak akan pernah berhenti berpikir setiap detik tentang case atau konflik yang sedang terjadi. Kalau kita masih bisa main dengan kanan kiri, bersenang dengan kanan kiri, berteman dan chat dan sebagainya, tapi kalau untuk mereka every second itu berarti memikirkan case ini tadi. Jadi memang harus kasih ruang dan waktu pada saat dia bisa memikirkan lebih tenang, kecenderungan akan lebih turun silent treatment-nya. Jadi kita harus tahu when waktu yang tepat untuk kita ngobrol. Nah ini benar banget ya Sobat Tinta apa yang Miska sampaikan tadi, karena bisa relate ke aku juga pribadi. Aku juga termasuk mungkin yang sempat dulu banget sering melakukan silent treatment ke beberapa orang gitu, atau bahkan aku sendiri yang menjadi tanda kutip korban dari silent treatment itu. Dan yang aku pelajari selama ini adalah memang kita tuh butuh waktu dan harus tahu memang orang yang kita kasih silent treatment itu harus mengerti juga misalnya kapan sih waktu yang tepat untuk komunikasi sama kita gitu. Tapi kita juga sebagai orang yang mungkin melakukan silent treatment ini juga harus bisa terbuka dan jangan sampai memakan waktu lebih lama. Misalnya kan
kalau lebih dari 2 hari berarti itu udah nggak baik ya, Miss? Iya betul, harusnya matahari terbenam harusnya sudah selesai. Benar, ya ada peribahasa yang mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita yang kena silent treatment ataupun kita yang melakukan silent treatment itu harus mengerti posisi masing-masing dengan baik supaya nggak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Itu ya teman-teman. Nah, terus Miss, bagaimana tadi Miss V udah mention gimana akhirnya tuh silent treatment bisa berujung gaslighting gitu. Ini berujung kepada manipulasi gitu ya. Kita memanipulasi seseorang karena kita merasa memegang kuasa akan seseorang gitu. Ini mungkin Miss V bisa jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman, kebetulan waktu itu sempat ada beberapa teman yang berkonsultasi dan tanpa ada gaslighting yang terjadi pada relationship yang teman-teman yang dikonsultasi. Jadi ada cowok cewek lagi pacaran nih, dan kayaknya yang cewek itu bisa tanda kutip memanipulasi semua lingkungan dari yang cowok, yang sampai mengatakan bahwa yang cowok ini orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak dan seterusnya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi itu yang seakan-akan fakta di depan mata sang pria bahwa dia banyak sekali ketidakmampuan. Nah itu juga merupakan sebuah teman-teman, itu adalah sebuah, kalau saya bilang bisa dibilang sebuah penyakit komunikasi dan mental gitu ya. Nah, karena bukan cuma sekedar berdampak pada orang yang kita berikan silent treatment menuju ke gaslighting itu tadi, tapi basically untuk kita itu bahkan sebenarnya punya dampak yang buruk juga ya. Karena dengan kita melihat seseorang itu menjadi tidak mampu, menjadi tidak bisa, itu ada semacam joy atau kesenangan dari orang yang melakukan itu pada orang yang lain. Nah, itu sudah butuh treatment yang lebih lagi, butuh sesuatu yang tanpa sadar sebenarnya secara psikologi sudah nggak benar gitu. Nah, tapi ya itu tadi sih. Jadi kalau dari pengalaman sebenarnya gaslighting itu bisa membuat seseorang itu bahkan tidak ingat dirinya siapa. Dan sebuah pribadi diciptakan dengan sebuah simulasi atau dipaksakan gitu ya, tanpa sadar orang tersebut menjadi orang yang lain yang bukan lagi dirinya sendiri. Karena dibentuk sama persepsi si orang tersebut yang merasa menguasai akan dirinya. Gitu. Dan dia merasa it's fine gitu dan membenarkan apa yang orang itu katakan mengenai dirinya. Nah itu kasihan banget bagi orang yang berdampak seperti itu. Tapi sering juga loh ada pasangan yang kadang pasangannya yang di gaslighting tuh nggak paham gitu ya, nggak sadar kalau dia di gaslighting. Betul. Karena mungkin merasa ini kali ya, Miss, dia kan pasangan saya, pasti dia sayang pasti akan udah hal yang terbaik nih gitu ya. Jadi kadang untuk menghindari itu kita harus sering-sering ngobrol deh sama teman-teman. Kenapa? Karena kadang ada persepsi-persepsi yang kita tidak bisa lihat karena kita adalah the second person gitu ya. Dan kita juga tanda kutip bisa juga dibutakan gitu ya dengan situasi-situasi yang nggak kelihatan itu tadi gitu. Jadi memang community memang sangat perlu. Benar. Karena kadang apa yang benar ya kata Miss Faye tadi, apa yang kita nggak bisa lihat tapi orang lain yang di sekeliling kita tuh bisa lihat dan menyadarkan kita barangkali ya. Tapi kan Miss, ada juga yang ketika misalnya temannya kasih tahu kayaknya pasangan kamu tuh toxic dan segala macam, tapi dia tuh memberikan itu tadi defense mekanismenya muncul, enggak kok dia kan sayang sama aku gitu ya. Nah, jadi memang itu juga sering sekali ya, terutama kalau teman-teman pacaran dan Gen Z itu sekarang pacaran mainannya di situ gitu ya. Jadi begini teman-teman, ada satu sisi saat nanti kita punya relationship, tidak harus dengan pacar saja ya, dengan teman pun gitu ya. Saya agak kurang yakin kalau orang tua juga melakukan gaslighting yang buruk ya. Tapi yang saya yakin sebuah relationship itu akan disebut baik dan tidak toksik pada saat kedua belah pihak itu punya sesuatu yang menjadi lebih baik. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih sudah sekedar nebeng dan menurun, itu kita pribadi harus mulai lihat. Jadi contoh
pacaran nilai IPK tambah turun. Ya. Setelah itu tidak pernah lagi ke gereja dan pelayanan. Nah itu ada hal-hal yang sebenarnya ada indikator yang bukan cuma orang lain yang bisa lihat, kita sendiri sebenarnya juga harusnya memahami gitu ya. Nah teman-teman yang di luar itu mereka bisa mengingatkan, tapi basically kita bisa berhenti dan menyadari itu bukan cuma sekedar dari teman-teman di luar, kita sendiri juga harus mawas gitu ya. Betul. Benar. Baik, lalu menurut Miss P, terhadap penolakan komunikasi dalam suatu hubungan itu seperti apa? Ya, saya yakin bahwa komunikasi itu adalah sebuah jalan gitu ya, sebuah jalan, sebuah kunci gitu ya, bukan kunci menuju surga ya, tapi sebuah kunci untuk kita itu bisa hidup lebih tenang. Benar. Komunikasi itu kenapa? Karena inti dari komunikasi adalah persepsi. Dengan kita mengkomunikasikan sesuatu itu kita tidak overthinking dan melihat persepsi orang tersebut apakah sama dengan kita, karena sering kali miskomunikasi itu muncul akibat tidak ada komunikasi yang proper ya, yang benar, tidak ada pemahaman antara satu orang lain dengan orang yang lain lagi, yang mengakibatkan akhirnya persepsiku kayak gini, kok kamu kayak gitu sih. Nah itu kita nggak bisa cross check itu tadi. Itu beda persepsi fine, boleh, tapi kita akan lebih memudahkan kita supaya tidak terjadi konflik dengan cara mengkomunikasikan tadi. Nah kalau sampai ada menolak untuk berkomunikasi gitu ya, sudah hampir tidak ada komunikasi lagi. Nah ini tadi kita akan balik lagi tadi yang pertama, orang akan punya persepsi sendiri-sendiri, akan punya sutradara sendiri di dalam kepala, mereka akan menciptakan sebuah cerita sendiri, dan kadang untuk Gen Z, bukan cuma Gen Z sih, sampai sekarang juga akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang realitas gitu ya, sebenarnya tidak ada gitu. Nah itu yang punya kecenderungan kita sendiri yang tidak sejahtera juga. Benar banget, Miss. Nah, akhirnya kan kita juga jadi sering miskomunikasi. Yang satu nangkep ini, yang satu nangkep lain lagi, dan akhirnya kadang ketika ini suka nabrak gitu loh, apa yang ditahu gitu. Nah, Sobat Genta, tadi kan kita udah melanjutkan sesi segmen 1 dan sebentar kita akan melanjutkan segmen 2 bersama Miss P. So, stay tune. Hai Sobat Genta, majalah Genta edisi 189 sudah terbit dengan judul Quiver of Arrows. Pada edisi kali ini, kita diajak untuk mempersiapkan dan membekali diri di babak pertandingan yang baru. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan, pasti terdapat berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Majalah ini dapat Sobat Genta baca melalui website official Genta yaitu genta.petra.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Genta yaitu @genta_petra untuk update terus seputar kampus. Now, back to the podcast. You are listening to Gentakan Suaramu. Hai Sobat Genta, balik lagi di segmen 2 bareng aku Sabita Zevanya dan juga Miss P. Hai. Kalau tadi kan kita udah sedikit ya ngulik soal silent treatment itu. Sekarang kita bakal lanjut lagi nanya-nanya nih ke Miss P untuk sisa pertanyaan yang udah aku siapkan. Oke, langsung aja. Kira-kira menurut Miss P bagaimana kita bisa menghindari menjadi pelaku silent treatment? Dimana kita bisa menghilangkan kebiasaan melakukan silent treatment. Oke, teman-teman, tadi silent is golden yang pertama ya, dikatakan silent is golden. Silent is golden pada jangka waktu tertentu itu baik, supaya kita lebih membuang emosi, berpikir dengan lebih jernih, kemudian kita ngomong. Tapi kalau silent treatment, supaya kita tidak perlu menjadi orang yang melakukan silent treatment, satu hal yang sebenarnya perlu diingat teman-teman, bahwa tanpa kita berkomunikasi, itu masalah nggak akan selesai. Kalaupun kita endapkan, masalah itu akan tetap ada di sana. Nah, masalah itu muncul itu untuk menajamkan kita menjadi lebih baik, bukan untuk menumpulkan kita dengan cara kita mengendapkan masalah tersebut.
Jadi be brave teman-teman. Kalau memang kita nggak mau jadi orang yang menjadi aktor untuk silent treatment itu tadi. Nah tapi Miss Fair, mungkin aku mau sedikit klarifikasi bagian silent is gold itu ya tadi. Kalau silent is gold ini kan bisa kita pakai di konteks tertentu ya. Misalnya mungkin ada orang yang sok tahu soal kehidupan kita dan kita ngomongnya ya udahlah biarin aja, kita diemin aja gitu. Nah sedangkan kan, nah ini yang orang tuh sering mungkin mispersepsi. Nah kalau menurut Miss Fair sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya silent is golden itu bisa digunakan pada saat kita melakukan negosiasi dengan orang lain. Ya kebetulan dosen negosiasi ya. Jadi saat kita lebih banyak mendengarkan, kita akan lebih banyak menerima informasi yang bisa kita kelola untuk kita melakukan strategi kita berkomunikasi dengan orang tersebut seperti apa. Nah ini tagline silent is golden berlaku untuk ini gitu ya. Tapi pada saat kita punya konflik dengan orang lain, kita punya hal yang harus kita luruskan secara persepsi dan melalui komunikasi, silent is golden itu bukan jawabannya. Karena dengan kita diam itu banyak sekali menunjukkan ketidakmampuan justru ya, ketidakmampuan kita menangani sebuah masalah. Nah, dengan cara kita diam juga, kadang ini kalau misalkan ada teman yang pacaran terus kemudian ada konflik masalah yang cowoknya diam, terus itu yang cewek bisa memikir, kamu sebagai laki-laki kok nggak bisa sih mengarahkan dan menyelesaikan masalah gitu, kenapa kok harus diam aja gitu kan. Nah, berarti dengan silent is golden itu bukan sebuah jawaban gitu untuk masalah. Tapi kalau untuk negosiasi, silent is golden itu penting karena kemampuan mendengarkan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan berbicara. Oke, benar sekali. Dan mungkin ya Miss, kalau misalnya yang tadi Miss singgung soal misalnya dalam pacaran, kamu kan yang laki, harusnya kan kamu yang ini. Nah itu benar banget. Mungkin dengar-dengar dari beberapa temen juga, misalnya mereka tuh ngomong kalau laki-laki itu kan sebagai penentu dalam hubungan. Kalau misalnya laki-lakinya pelin-pelan atau enggak tegas, nah itu kan bisa bikin hubungan tersebut jadi kayak perempuannya sendiri jadi nggak yakin gitu. Terus juga kalau misalnya dalam pertemanan ada teman yang suka melakukan silent treatment, kita tuh jadi bete, kok kamu pengen terus dimengerti tapi kamu tuh nggak ngomong apa kebutuhan kamu gitu. Kita kan jadi kesal. Terus juga mungkin dalam salah satu tim di organisasi atau kepanitiaan, mungkin atasan rekan kerja kita tuh kalau kena silent treatment itu kan gak enak ya, yang kayak di awal tadi aku mention. Nah untuk Misha sendiri, Misha itu tipikal yang mana nih, melakukan silent treatment kah atau ada cara lain dari Misha sendiri? Kalau dulu semasa saya masih mahasiswa gitu ya, memang silent treatment itu adalah sebuah sebuah tindakan yang sangat fenomenal dan banyak sekali dilakukan. Dan terutama kalau kita di kepanitiaan itu, saya masih ingat waktu saya mahasiswa, yaitu menggunakan kata-kata silent is golden yang artinya silent treatment gitu ya. Jadi kalau ada anggota tim yang lain tidak mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, jadi job description-nya dia itu diam sambil matanya tetap ngelirik gitu. Masa nggak ngerti sih lo gitu ya. Terus kemudian kalau sekarang itu saya sering melihat teman-teman posting-posting di story gitu ya. Jadi iya, tim acara tapi kerjanya seperti sekrek. Nah gitu-gitu jadi yang modelnya seperti itu. Nggak benar-benar silent treatment tapi ya itu ya, banyak sekali yang berakhir dengan orang itu melihat bukan sesuatu yang positif terhadap kita, jadi akhirnya kayak gendumel ya di belakang gitu ya gitu. Jadi akhirnya secara personal branding nggak bagus juga gitu. Nah tapi kalau saya pribadi ya mungkin karena sudah bertambahnya usia ya, untuk saya justru kalau saya nggak suka itu saya ngomong, harus ngomong gitu. Saya supaya nggak ada kanker di dalam hati saya. Saya harus ngomong supaya plong. Cuma kalaupun ngomong itu saya juga belajar bahwa harus menyiapkan orang yang kita ajak ngomong. Jadi sering ada yang bilang gini, oh ya soalnya ceplos-ceplos itu lebih enak gitu ya. Tapi ternyata ceplos-ceplos itu enak untuk yang ngomong, tapi belum tentu enak untuk yang dengar. Ya, jadi saat saya mau ceplos-ceplos tadi itu, atau saya mau ngomong ke teman-teman kalau saya nggak oke dengan itu,
saya hold dulu. Ya itu tadi ya, saya berusaha untuk, saya tadi golden dulu gitu, saya hold dulu secara emosi. Di saat emosinya lagi bagus, lagi enak, situasi lagi oke, baru ngomong, aku nggak bisa loh kalau misalkan begini. Jadi memang kalau saya berusaha untuk mengutarakan, karena dengan satu masalah beres itu akan membuat kinerjaku lebih baik lagi. Gitu. Karena saya tipikal orang pemikir gitu ya, pemikir dan perasa. Jadi saat ada sesuatu yang ganjel itu semua pekerjaan jadi nggak karuan gitu ya, nggak stabil ya. Jadi akhirnya saya pikir saya ingin mempermudah hidup saya yang sudah sulit ini. Jadi saya nggak mau mempersulit hidup saya yang sulit. Jadi sesuatu hal yang memang perlu saya ngomong gitu. Nah, kalau soal ini aku sama nih sama Miss Faye, tipikal yang pemikir dan perasa banget. Apalagi kalau misalnya orang lain mungkin yang ngelakuin itu, pasti akan overthinking parah berhari-hari, atau bahkan satu harian itu deh nggak ada kerjaan yang beres karena satu masalah kecil gitu ya. Yang tadi aku singgung juga di awal, mungkin memang terlihat remeh, tapi sangat berdampak bagi psikologis kita sendiri ya gitu. Dan memang berarti Miss ini juga ngambil jeda dulu ya untuk akhirnya bisa berkomunikasi. Itu tadi ya yang tadi Miss bilang, melihat kondisi lawan bicara sendiri juga apakah sudah membaik gitu, suasana hatinya sudah lebih santai, lebih tenang, baru bisa kita ajak komunikasikan bersama. Baik. Lalu apa nih saran dari Miss Faye untuk orang-orang yang terkena silent treatment ini, korban silent treatment, biar mereka itu ataupun kita sendiri nggak terus-terusan merasa bersalah dan bisa melanjutin hidup dengan santai lagi dan nggak kepikiran lagi. Ya, teman-teman, saran saya satu ya, kontrollah apa yang bisa kamu kontrol. Tidak perlu mengkontrol apa yang tidak bisa kamu kontrol. Lagi ya, kontrollah apa yang bisa kamu kontrol. Dengerin guys. Ya, kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa kamu kontrol, jangan berusaha untuk dikontrol. Yang bisa kamu kontrol adalah perasaanmu, mindsetmu. Nah, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain yang melakukan silent treatment ke kita. Jadi yang bisa kontrol adalah otak dan hati kita, teman-teman. Karena saat kita menerima silent treatment, itu kunci ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima sampah dari mereka, atau kita nggak mau terima sampah dari mereka, justru kita yang kasih ke mereka. Nah, itu depends on us gitu ya. Jadi ya, ini keputusan ada di tanganmu gitu ya teman-teman ya, yang terkena silent treatment. Kamu mau terima sampah mereka, menjadi seperti mereka, atau justru kamu yang menjadi orang yang tanda kutip memberikan kasih supaya mereka tidak melakukan silent treatment gitu. Benar banget, sangat dalam ya sarannya. Dan memang benar yang apa yang dikatakan oleh Miss Faye, kita tuh nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita tuh terhadap orang lain, apalagi jangan sampai kita mau kena manipulasi dari si pelaku silent treatment itu sendiri. Akhirnya kita melupakan siapa diri kita sebenarnya, dan akhirnya terbentuklah kita dari apa yang pelaku ini sampaikan kepada kita. Jangan sampai seperti itu. Betul ya, Miss? Betul. Oke. Jadi terkadang tuh Sobat Genta, ada beberapa orang, khususnya aku pribadi nih, tipe yang memilih untuk diam dulu. Jadi kayak kasih jeda. Karena kan tadi ya, orangnya pemikir dan perasa, bener banget kata Miss Faye, untung Miss Faye singgung ya. Gitu. Jadi kita memilih itu tuh untuk mendinginkan konflik gitu. Dan apa ya, kita memilih itu untuk mendinginkan konflik, butuh waktu sendirian untuk melewati untuk meredakan emosi yang gak stabil di saat itu. Dan aku sendiri melewati proses yang panjang dan masih terus belajar untuk bisa memahami dan be brave, terus terang akan perasaan aku, apa yang aku butuhin kepada orang sekitar aku, supaya mereka juga kita mengecilkan kemungkinan supaya kita nggak menjadi pelaku dan tidak menjadikan orang lain itu korban dari perilaku kita. Soalnya mungkin beberapa dari kita itu takut dan khawatir kalau misalnya kita tuh sampai menyakiti perasaan orang lain di saat emosi tersebut. Dan kalau di momen emosional itu kan emang krusial banget. Makanya kita tuh memilih untuk kasih jeda dulu nih. Yang kadang akhirnya orang tuh mispersepsi.
pakai kata silent treatment, tapi ujung-ujungnya gaslighting dan manipulasi seseorang. Yes. Padahal ada nih cara lain yang tadi aku sebutin, yaitu kasih jeda dulu, gitu. Dari kita yang marah sama yang nantinya akan jadi korban ini, jangan sampai jadi korban. Gitu. Terus kalau misalnya kita memutuskan untuk komunikasikan pada saat itu juga, terkadang tuh masalah jadi tambah ruwet, gitu. Dan pada saat kita diamnya berlama-lama tuh nggak menyelesaikan apa-apa, ya guys. Betul. Karena masalah bakal tambah ruwet, terus kita juga jadi nggak tenang satu sama lain, gitu. Dan kalau misalnya kalian butuh waktu, silakan take your own time untuk ngambil waktu dulu sendiri memikirkan apa yang salah, terus dia apa yang salah juga, supaya nantinya kalau misalnya hatinya udah tenang, kita pasti bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, gitu. Nah, jadi beda ya teman-teman. Kalau silent treatment itu kan dia bakal cenderung benar-benar didiemin, nggak dikomunikasikan sebenarnya apa sih yang dia butuhin, gitu, apa yang dia pengen. Karena kan kita tuh juga harus punya komunikasi yang lebih asertif. Ya, nah, kalau misalnya sobat kita notice di podcast yang lalu tuh aku udah ada mention soal komunikasi asertif tuh apa sih, gitu. Kalau untuk itu juga kita tuh berarti jangan pula agresif, terus jangan pula pasif. Kita harus bisa mengkomunikasikan baik-baik sebenarnya apa yang kita pengenin, supaya dan menghindari juga untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi penting banget komunikasi asertif sendiri. Nah, kalau menurut Miss, komunikasi asertif sendiri gimana? Iya, jadi teman-teman, komunikasi asertif itu bukan born to be ya. Jadi lahir langsung bitar gitu enggak ya. Tapi learning by doing. Jadi setiap kita punya pengalaman, progress itu bukan make someone perfect to communicate, tapi justru practice itu make some progress gitu ya. Jadi setiap kita praktis untuk berkomunikasi dengan orang lain secara asertif itu tambah lama tambah akan pintar. Oh iya, kalau Isfik kan dosen komunikasi, bisa tuh, anak-anak komunikasi bisa. Semua orang bisa melakukan komunikasi asertif. Dan buat saya memang betul tadi ya, kalau komunikasi asertif itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita itu menyelesaikan konflik dengan siapapun. Jadi tidak perlu harus dengan teman, bahkan mungkin dengan atasan orang yang lebih tua. The power of sungkan itu kan selalu muncul ya. Nah, tapi kalau melalui komunikasi asertif, kita bisa tahu nih cara kita menyampaikan dengan baik seperti apa, kapan kita hold, kapan kita ngomong. Itu kita benar-benar sudah tahu 5W1 tadi gitu. Dan memang betul komunikasi asertif itu jadi cara untuk kita menyelesaikan masalah. Oke. Benar, Bis. Karena kan kita ini kan sama-sama manusia, gitu. Kita bukan cenayang yang bisa menebak nih sebenarnya apa sih isi hati dan pikiran kita sebenarnya setiap waktu, gitu. Dan ingat selalu ya sobat kita tuh nggak akan bisa maksa seseorang untuk selalu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita sendiri tuh belum tentu sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi seperti itu. Kita kan nggak mau dong ya bertumbuh atau dikenal menjadi seseorang yang skill manajemen konfliknya itu rendah, ya. Dan terus-terusan kasih defense mekanisme alias denial, dan jadi kehilangan banyak kesempatan baik dan juga relasinya sama orang-orang tuh jadi buruk. So take a moment untuk renungkan kembali kira-kira apa yang bisa buat kita tuh lebih mudah untuk berdamai, menenangkan hati, dan mungkin memproses konflik pada saat itu dan tidak memutuskan untuk langsung keluar-keluar, ataupun memutuskan untuk melakukan silent treatment dengan jangka waktu yang lama banget, ya. Karena itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Belajarlah untuk memahami diri sendiri sebelum minta untuk dipahami oleh orang lain. Latihlah komunikasi asertif tadi, ya guys. Bayangkan aja perkataan yang mau kita sampaikan ke orang lain itu gimana? Enak gak ya kalau didengar? Baper gak ya aku kalau dengar itu? Gitu ya. Atau enggak, sesuaikah, pantaskah kalau kita sampaikan itu ke orang lain, siapapun itu ya, mau yang lebih muda dari kita, ataupun yang umurnya sama kita, ataupun yang lebih tua. Think first before you speak. Karena kita kan
mau menjalin sebuah relasi itu yang nyaman. Kita bisa ngerasa secure dan gak anxious ketika bersama dengan kita ya. Orang itu ketika bersama dengan kita mau dong ngerasa nyaman dan ngerasa senang berada di dekat kita kalau kita juga komunikasinya asertif, nggak sering melakukan silent treatment. Nah itu kan pasti orang jadi rasa, oh iya aku kayaknya mau deh terus-terusan kerja sama dia, mau dia terus-terusan berteman sama dia karena komunikasi kita itu sudah dilakukan dengan baik gitu. Jadi menghindari segala macam bentuk konflik dan menjadi pelaku ataupun menjadi korban dari silent treatment sendiri gitu. Mungkin satu kali ya yang mau aku ini tadi adalah komunikasi itu kunci ya, bukan kunci masuk surga ya, bukan. Jadi ingat selalu untuk kalau kita mau nggak bisa lah orang untuk bisa mengerti kita setiap waktu. Kita juga harus ngomongin nih ke teman kita atau aku ngomong itu, misalnya aku kayaknya hari ini nggak pengen deh belajar, tapi nggak mungkin juga ya nggak pengen belajar karena kan wajib ya kuliah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu ya Sobat Genta hari ini. Terima kasih kepada tamu spesial kita, Miss P. Terima kasih Sama-sama. yang sudah mampir berbagi insight-nya. Senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Miss P secara langsung karena kebetulan aku sendiri dari Brojur, jadi belum pernah kesempatan untuk bisa ketemu langsung sama Miss P dan ngobrol-ngobrol kayak gini. Yes. Dan aku harap dan Miss P juga membuka pandanganku lebih luas lagi nih soal silent treatment gitu. Sama-sama belajar. Dan aku harap Sobat Genta yang di rumah juga bisa mendapatkan banyak manfaat, bisa belajar banyak dan kedepannya pelan-pelan untuk merubah perilaku yang tadinya hobi banget melakukan silent treatment ke orang lain, jadi bisa lebih berkomunikasi dengan tepat dan melegakan perasaan setiap orang yang ada di dekatnya. Yes. Gitu. Segeralah lekas pulih dan berdamai dengan keadaan masing-masing. Karena kalau kita saling nyaman satu sama lain kan jadi mantuk alias mantap betul. Kalau gitu aku Sabita Zevanya pamit undur diri dan bersama dengan Miss Fair Saya pamit undur diri juga. see you all in the next episode. Jangan lupa buat share pengalaman kalian di kolom komen dan share sebanyak-banyaknya ya Sobat Genta. Bye-bye! Bye. You are listening to Gentakan Suaramu.